Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran PKN. Semangat ya. Semoga selalu ceria ya, hadapi hari-harimu dengan semangat. Tapi jangan terlena, jangan cuma semangat saja, tapi juga kita harus selalu berusaha untuk lebih baik ya. Jadi ada pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok adalah tujuan yang tentunya harus terbaik. Nah, gitu ya. Selanjutnya mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari sama-sama langsung kita buka materi kita, pokok bahasan yang ketiga tentang kedaulatan. Tetapi hari ini juga nanti nggak banyak yang kita bahas karena ya waktu yang cuma dikit. Kita akan bahas tentang pengertian dulu, nanti terus kita lanjut pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, kita lihat sama-sama judulnya, silahkan ditulis kedaulatan ya. Daulat masih selalu kita selalu mendengar apa toh daulat. Ada raja-raja itu sering bilang daulat raja, artinya daulat. Kedaulatan itu berarti kekuasaan. Nah, jadi banyak kan kekuasaan yang ada di seorang pejabat, seorang pemimpin. Nah, untuk itu mari biar nanti kalian sudah kelas 9 untuk bekal kalian, kalau kalian nanti mempunyai jabatan, mempunyai dipercaya jadi orang yang istilahnya punya kedudukan. Nah, silahkan, itu juga kaitannya dengan kekuasaan dalam arti yang kecil ya. Oke, mari langsung kita buka PowerPoint kita. Lihat sama-sama. Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, jadi ini spesifik ya, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat. Di mana? Kaitannya dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Pemerintahan itu dari ada pemerintah, ada pemerintahan. Pemerintah itu orang-orang yang yang mengatur, yang mengendalikan. Kalau pemerintahan itu sistemnya ya. Oke, kita lanjut, langsung kita mulai. Tapi ditulis dulu ya, tadi ini tulis dulu kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini KD ketiga atau pokok bahasan yang ketiga, pertemuan yang pertama. Siap? Oke, nih lihat sama-sama sebagai pengantar aja yang akan kita bahas itu nanti apa makna kedaulatan. Jadi hari ini kita cuma membahas tentang makna kedaulatan, terus sistem pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga yang ada ya toh, sikap positif terhadap kedaulatan yang akan kita bahas. Oke, terus selanjutnya kita lihat bersama makna kita, baru kita mulai sekarang ya. Kita mulai makna kedaulatan. Nah, ini ada banyak yang tapi tidak selesai hari ini, kita nanti akan menulis bagian aja. Apa tujuannya? Yaitu pertama, yang makna kedaulatan tadi menjelaskan tentang pengertian. Nah, kalau ini jelas hari ini, pengertian kedaulatan, terus sifat-sifat dasar kedaulatan, terus menyebutkan macam-macam teori kedaulatan, menjelaskan pengertian kedaulatan, menjelaskan teori perjanjian masyarakat, menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi. Ini ya, ini kaitannya dengan kedaulatan tadi yang akan kita bahas ini. Tapi hari ini nggak cukup banyak ya, nanti hanya sebagian saja. Yang penting kalian bisa jelas. Oke, langsung terus kita mulai. Kita mulai pengertian kedaulatan. Nah, kedaulatan berasal dari kata daulah ya. Apa artinya daulah? Daulah artinya adalah
kekuasaan. Ini jelas, daulah adalah kekuasaan. Maksudnya di mana? Maksudnya kekuasaan yang tertinggi, karena kaitannya tadi kedaulatan rakyat, kekuasaan yang tertinggi atas sesuatu pemerintahan negara. Jadi kekuasaan yang ada di negara, gitu ya. Oke, lanjut kita lihat sifat-sifat kedasar kedaulatan. Asli, sifat kedaulatan itu pertama asli, yang artinya apa? Asli itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, jadi paling tinggi ya, asli tinggi. Terus permanen, ada selama negara itu ada. Nah ya, ini yang asli tadi katanya, karena tidak berasal dari kekuasaan yang lain, berarti kita mempunyai kekuasaan tertinggi siapa? Katanya nih, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi kita ada pada rakyat. Nah, itu ya. Terus yang ketiga bulat. Bulat artinya tidak dapat dibagi-bagi. Yang namanya kekuasaan ya tidak dibagi-bagi ya. Tidak dapat dibagi, maksudnya nanti kalau itu bukan bagi-bagi namanya, nanti kita bahas yang jelas. Bulat artinya tidak dibagi-bagi. Terus yang tadi sudah bulat, tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian yang keempat, yang ketiga bulat, yang keempat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh siapapun ya. Terus tertinggi, merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Oke, bisa dimengerti, dicermati, bahkan ditulis ya. Oke, terus lanjut ya. Lanjut. Terus ini teori kedaulatan yang tadi sudah teori kedaulatan kita di dunia itu mengenal adanya teori kedaulatan. Ini ada kata-kata, siapa memilih kedaulatan dalam negara? Nah, ini kaitannya dengan ini, teori kedaulatan. Nah, ya. Siapa? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, terus teori kedaulatan hukum, terus teori kedaulatan rakyat seperti di negara kita. Oke ya para siswa, sampai itu dulu. Nanti kita lanjut, nanti enggak kebanyakan ya, baru tadi pengertian, kemudian ada sifat ya, terus ada apa setelah sifat, kemudian teori kedaulatan apa saja gitu ya. Itu dulu, sampai ini dulu para siswa. Mari kita akhiri, semangat terus. Kemudian apa ya, ini sebenarnya hari ini ada tugas yang harus kalian selesaikan, tapi ini untuk ya oke, ditulis ya para siswa, biar nanti rada apa ya, nyantol ya, jadi bisa kalian cari ya. Coba ada tugas yang harus kalian selesaikan, silahkan ditulis. Tugas kelompok, sebenarnya kelompok, tapi karena di masa daring ini atau di pandemi COVID ini, walaupun harusnya ini kelompok, tapi kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, perintahnya bandingkan antara teori kedaulatan yang satu dengan teori kedaulatan yang lain. Terus yang selanjutnya tuangkan, artinya tuliskan hasilnya ke dalam format di bawah ini. Nah, ini sudah ada formatnya. Oke ya, ini lihat teori kedaulatan ya, teorinya ya. Satu, teori kedaulatan Tuhan. Pemilik kedaulatan siapa? Di sini tulis. Pokoknya ini pemilik kedaulatan nama adalah Tuhan. Ini alasannya ini ya. Terus teori kedaulatan negara ini. Oke, silahkan ditulis dulu sebentar. Oke, saya hitung ya. 1. Oke, kedaulatan Tuhan 2, teori kedaulatan negara 3, teori kedaulatan Tuhan hukum 4, teori kedaulatan rakyat. Oke, selamat untuk apa ya, mengerjakan. Silahkan dicari, ditanyakan ke orang tua, ke saudara juga boleh, lihat Google juga boleh ya. Oke, sampai di sini dulu. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri.
Sampai bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.